Beberapa bulan yang lalu, Netflix baru mengeluarkan film yang mengangkat sebuah cerita sekte agama yang lahir melalui tangan seorang bernama Jae Myung Suk yang telah melakukan pelecehan terhadap pengikutnya, terutama kepada remaja wanita yang belum dewasa. Film yang berdasarkan kisah nyata di Korea Selatan ini, film yang sangat banyak mengandung kontroversi dan penolakan di kalangan pengikut sekte ini. Tetapi Netflix masih tetap ingin menayangkan film ini. Mungkin masih jarang didengar oleh masyarakat tentang sebuah sekte JMS, kepanjangan dari Jesus Morning Star. Ini ceritanya. Kita coba bahas di sekilas awal filmnya. Di tahun 2022, Jae Myung Suk sebagai pendiri JMS ditangkap oleh kepolisian Korea atas dugaan pelecehan seksual terhadap pengikutnya. Semua berawal dari pengakuan Maple Ip. Dia diwawancara di stasiun TV di Korea. Padahal Maple Ip ini adalah orang yang dari luar Korea Selatan. Maple Ip adalah salah satu pengikut JMS yang merekam pelecehan terhadap dirinya, diputar melalui stasiun TV. Dari pengakuan ini, korban-korban JMS mulai buka suara terhadap pelecehan yang dilakukan oleh Jae Myung Suk, sang pemimpin JMS. Sebelum kita masuk ke kasusnya, kita coba bedah terlebih dahulu tentang JMS, sekte yang didirikan oleh Jae Myung Suk. Jae Myung Suk lahir di tahun 45 di kota Wellyongdong dari keluarga petani yang hanya lulusan SD. Sejak kecil, Jeong memang sudah suka membaca dan menggali tentang agama. Saat dia sudah dewasa, Jeong membangun sebuah sekte keagamaan yang bernama JMS. Sekte yang lahir dan berkembang di tahun 80-an di kota kecil Sinchon. Di daerah Sinchon inilah, di apartemen kecil, Jeong mulai merekrut mahasiswa dari kampus-kampus di wilayah terdekat di kota Sinchon. Orang yang pertama yang direkrut oleh Jeong adalah mahasiswi pasca sarjana dari Universitas SNU bernama An. An memulai menginjili mahasiswa di bawahnya, dan seterusnya yang di bawah An akan menginjili lagi mahasiswa di bawahnya, dan sampai pengikut JMS bertambah banyak. Tahun 80-an, Korea bergejolak akibat krisis ekonomi, yang dimana banyak mahasiswa melakukan demo besar-besaran terhadap pemerintah, mengingat pada saat itu pemerintah Korea di bawah kendali kekuatan militer. Salah satu ex-pengikut JMS mengatakan, saat itu pola pikir mahasiswa dilema dan bingung, seakan-akan mahasiswa ini menjadi dua bagian. Pertama, ada mahasiswa yang keras menentang pemerintahan, menentang ke arah negara yang lebih baik. Dan yang kedua, mahasiswa yang netral, tidak melakukan apa-apa dan lebih banyak berdiam diri di kampus. Orang-orang yang di poin kedua inilah target JMS untuk menjadi pengikutnya. JMS datang ke tengah-tengah mahasiswa yang dilema dengan mengajarkan iman dan rasional beragama, menjadikan mahasiswa lebih dekat dengan Tuhan. Pengikutnya dari kalangan mahasiswa mulai menjamur di kampus-kampus, terutama kampus-kampus terkenal dan elit. JMS saat itu sudah mencapai 3.000 pengikut dan sudah bisa membangun 200 lebih gereja. Setelah JMS makin besar dan kuat, Jeong mulai memperlihatkan hal-hal yang di luar nalar manusia dengan menyebut dirinya yang sudah bisa dan membaca kitab Injil 2.000 kali. Dia juga menyatakan, jika kamu tidak melihat Tuhan, lihatlah saya. Kamu sudah melihat Tuhan sesungguhnya. Menunjukkan bahwa ia adalah setara dengan Tuhan. Hal ini ia utarakan di dalam khotbahnya. Jeong juga pintar mengaitkan tahun kematian Mesias yang mengatakan bahwa ia adalah titisan Mesias setelah 1.500 tahun yang lalu dari kematian Yesus, yang mengatakan akan ada Tuhan di berikutnya yang akan lahir di tahun 45. Hal ini seakan logik untuk pengikutnya karena seakan-akan apa yang dia ucapkan relate dengan kematian Mesias dan membuat
mereka lebih menggilai Jeong. Banyak kontroversi yang dibuat oleh Jeong tidak masuk akal, yang menunjukkan sebuah mukjizat dengan campur tangannya. Dengan cara seperti inilah ia meyakinkan para calon-calon anggota JMS. Lebih meyakinkan lagi, dalam satu khutbahnya, Jeong pernah berdoa agar diturunkan salju. Dan benar, esoknya salju benar-benar turun. Dia juga meramal saat pemilu Korea dan menyatakan marga Kim bernama Roh lah yang akan menang dan menjadi presiden tahun 87, dan keempat calon akan mendapatkan suara sesuai dengan urutan yang dibuat oleh JMS. Dan benar, itu terbukti. Semua media-media TV menyiarkan sesuai dengan apa perkataan JMS. Dari ramalan inilah membuat nama JMS mulai naik dan terkenal di seluruh kota. Membuat JMS tidak hanya merekrut anggota dari kalangan mahasiswa, masyarakat biasa pun mulai bergabung dengan JMS. Banyak hal-hal di luar logika yang dilakukan JMS, terutama yang dilakukan Jeong, seperti mendoakan orang-orang yang sakit menjadi sembuh, seperti orang yang tidak bisa berjalan dan bisa berjalan kembali, hingga orang yang mau dioperasi akibat kanker tiba-tiba sembuh dan tidak jadi dioperasi karena didoakan oleh orang-orang JMS. Dengan kekuatan dan pengikut JMS semakin banyak di Korea, di tahun 90-an JMS juga mulai menyasar nih ke perempuan-perempuan cantik dengan postur-postur tubuh yang ideal seperti model, dengan syarat si perempuan harus cantik. JMS juga mengadakan acara-acara buat anak-anak remaja seperti festival seni, olahraga, dan lain-lain. Membuat cara pandang dan pola pikir yang terbuka, membuat remaja-remaja lebih tertarik dengan JMS. Di tahun 90-an ini sudah banyak cewek-cewek yang